Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Awalan hayya naskurullah alladzi qad a'tana nikmatan wa hidayatan hatta nastati wa najtami' fi hadzal makan al mubarak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama ingkang kawula hormati, ingkang kawula takzimi, khususon sahabat, kakak, pendidik, pembimbing rohani, batin dan pikiran saya, sahabat Ais Mustaqim, yang saya tidak bisa menolak perintah untuk duduk di sini, dan saya merasa tidak pantas untuk duduk di kursi. Ini dari isi hati saya. Kalau yang lain mau duduk silakan, kalau merasa pantas. Karena saya tidak merasa pantas. Kemudian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh pengurus MWCNU dan seluruh Banom yang hadir pada ruangan alam terbuka ini. Tentu yang tidak ketinggalan sahabat Ari Wibowo, saudara sahabat Aid sendiri yang telah menyediakan tempat. Semoga ikhlas mewakafkan seluruhnya di sini untuk umat, tanpa imbalan apapun kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kedatangan tamu Gus Rifai, bisa Gus, bisa diundang jancuk ya ropopo iki. Saya ajak untuk naik bersama merayakan. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kita duduk di sini adalah untuk merayakan peristiwa yang sakral. Tapi saya seringkali hadir pada forum seperti ini. Sakralitas hanya menjadi rutinitas tanpa isi, karena tidak tahu makna dari semangat kepahlawanan dan bagaimana kita mentakzimi dan kita mengisi diri kita dari semangat mereka. Saya tanya, apakah di sini Banser, Pagar Nusa, kalian mampu melawan dirinya sendiri dulu sebelum melawan orang lain ketika berkelahi? Saya teringat bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bertemulah pemuda seluruh Indonesia di Batavia, rapat pemuda kedua. Pada waktu itu diciptakanlah teks Indonesia Raya oleh komposer Wage Rudolf Supratman. Momentum itu adalah momentum di mana pemuda-pemuda seperti kita memiliki visi yang sama jauh sebelum tahun 45. Tadi Anda menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, coba satu paragraf. Indonesia semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Sebelum jadi, lirik pertama sebenarnya menjadi. Kalau kita lihat latar sejarah Indonesia Raya sebagai pemantik awal perayaan terhadap penghormatan pahlawan sudah jauh sebelum revolusi 45. Sama sahabat-sahabat, ternyata Indonesia Raya diciptakan pada tanggal 28 Oktober, dan sekarang kita sedang merayakan peristiwa yang sakral, yaitu resolusi jihad Hari Pahlawan bulan Oktober. Ini yang seringkali menurut saya satu latar sejarah saja bisa mengingatkan kita bahwa kita hendaknya mewarisi
semangat mereka, mewarisi pikiran-pikiran mereka, mewarisi semangat untuk mengorbankan darah, tenaga dan pikirannya. Saya katakan itu karena di sini ada anak-anak. Saya berdarah-darah ketika ngomong nasionalisme, karena penanaman nilai jauh lebih penting dari sekedar rutinitas dalam merayakan sesuatu yang menjadi ritus saja. Atas dasar segala kerendahan hati saya, tidak ada setetes pun kalau kita dibandingkan dengan Tan Malaka, Soekarno, Sarir, Hasyim Asy'ari, tidak ada. Maka ketika Anda malas mengurusi Ibnu, ketika Anda malas mengurusi Ansor, ketika Anda malas mengurusi Banser dan seterusnya, maka Anda telah berkhianat, karena NU adalah bagian dari resolusi jihad untuk mendirikan tanah air Indonesia. Berdarah-darah saya, mendidih gitu kalau ngomong seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tirukan, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Satu dasar teologis dari kalimat ini, dari Minah Husaniyah, ada salah satu ayat dari surat Muhammad. Surat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Pertamanya amanu, bukan muslim dan sebagainya. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Pertama adalah Anda tidak akan pernah menolong agama Allah kalau kita tidak punya ketauhidan yang tinggi. Apa makna ketauhidan, sahabat-sahabat, yang dimiliki oleh para alim ulama? Ketauhidan berangkat dari rasa kemanusiaan. Jangan pernah mencari Tuhan kalau Anda belum pernah menemukan hakikat kemanusiaan. Jangan pernah Anda merasa bersih dan suci ketika menganggap orang lain kafir dan buruk. Allah ini kalimat Allah, tapi sebenarnya Allah tidak akan pernah kecil ketika tidak ditolong. Yang dimaksud adalah agamanya Allah. Sedikit saja dari banyak variabel atau bagian-bagian dari agama yang bisa kita tolong. Anda aktif di Ibnu, di Banser, di Ansor, dan segala banom-banomnya adalah bagian dari mewarisi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita tanamkan, sahabat-sahabat. Tan Malaka pernah mengatakan bahwa di semua sisi Tugu Raya akan ada peringatan manusia najis, yaitu siapa masyarakat yang membantu kolonialisme dan imperialisme dan mensarakan rakyat. Soekarno pernah mengucapkan dalam lisannya, hancurkan kapitalisme yang dibantu oleh budaknya imperialisme. Diteruskan secara ketauhidan oleh Hasyim Asy'ari, bahkan Hasyim Asy'ari dipenjara tanpa diadili pada peristiwa resolusi jihad, di mana siapa? Buntet Mbak Abbas diminta untuk menghancurkan dengan kekuatannya pesawat-pesawat tank-tank sampai hancur lebur. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, Haji Agus Salim, salah satu tokoh founding father pendiri bangsa ini, mengatakan memimpin adalah menderita. Di orasi kebangsaan, orasi nasionalisme ini saya ingin ngomong nilai saja. Nilai. Apa nilai yang bisa kita ambil dari seluruh pendiri bangsa kita? Pahlawan terakhir yang dikasih penghargaan sebagai pahlawan nasional ada di Probolinggo, Romo Kiai As'ad Samsul Arifin. Bahwa Indonesia lahir bukan hanya dari pahlawan-pahlawan yang saya sebutkan, juga lahir dari para alim ulama yang tidak disebutkan dalam teks-teks sejarah. Ini harus kita sadari, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian pertemuan saya dengan Gus Rifai, Bung Rifai ini bagian dari menyatukan tekad untuk mengorbankan dan menumbalkan diri. Coba bayangkan, sahabat-sahabat sekalian, kita sekarang sedang berada di atas tanah. Di bawah tanah ada tulang, ada kulit yang sudah membusuk. Tapi apakah kita meresapi bahwa semangat, nilai, keyakinan, keimanan mereka ada di dada kita, ada di pundak kita untuk meneruskan perjuangan? Apakah sahabat-sahabat siap berkorban untuk NU?
Apakah sahabat-sahabat siap berkorban untuk NKRI? Apakah sahabat-sahabat siap mengorbankan darah, tenaga, pikirannya untuk Indonesia? Merdeka! Merdeka! Sudah kayak orasi kayaknya ini. Ini baru 20%, tensinya baru 20% ngomong kayak gini. Orang sang koyo kiai malah nek ngono iki. Dan koyo kiai ngono ya. Iya. Sahabat-sahabat sekalian, yang kedua, saya menyampaikan 4 hal saja. Nanti sahabat Pak I pertajam deh. Yang paling penting adalah kehusuan. Kita perlu menepi pada situasi ramai. Kadang orang tidak bisa menemukan hakikat karena dalam euforia. Substansinya, intinya, dalam rentang sejarah Indonesia belum terbentuk adalah banyak sekali kerajaan. Saya masih ingat di Aceh itu ada pejuang yang suaminya meninggal dan diteruskan oleh Cut Nyadin, seorang perempuan, sahabat Fatayat Muslimat EPPNU, perempuan namanya Cut Nyadin, dimakamkan di Jawa Barat. Beliau Cut Nyadin meneruskan perjuangannya suaminya untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzil muslimun wal muslimat, tidak. Siapapun tanpa genre menanggung beban perjuangan. Tapi apakah watak perjuangan walaupun sekecil apapun komunitasnya? Maka saya sangat takdim sama beliau, Kak Said. Membasis, mengumpulkan, mengagitasi, mewariskan semangat dan pemikiran. Cut Nyadin mengorbankan nyawa, tenaga, pikirannya. Di Ponorogo juga demikian. Seorang Gus, seorang ningrat yang keluar dari keraton Jogja untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Satu pahlawan ini luar biasa, sahabat. Karena menghabiskan logistik Belanda. Perangnya itu, perangnya antara Maghrib dan Isya kan. Dimakamkan di Sulawesi. Saya membaca teks sejarahnya, pada hari pertama, tolong pertemukan saya dengan ibu saya. Ada kapal kemudian bersandar di dermaga, tidak kunjung muncul ibunya. Tolong saya pertemukan dengan ibu saya. Ada kapal datang, tidak ada kunjung muncul sosok ibunya. Permintaan ketiga, apa dari Diponegoro? Tolong pertemukan saya dengan ibu saya. Tidak kunjung muncul ibunya. Atas nama ketakdiman siapa yang melahirkan dirinya. Dan tentu kalau kita mana di Indonesia, di mana kita dilahirkan, tumpah darah Indonesia itu. Kita lahir, hidup, berkembang, bernafas dari sari pati tanah. Maka siapa yang ingin menghilangkan NKRI, siapa yang ingin merusak Pancasila, dia adalah musuh yang harus dibunuh pemikirannya. Siapa mereka? Saya sebutkan saja. Wahabi, Salafi, kami, FPPI yang sudah dibubarkan hati, dan bentuk institusi apapun yang pemikirannya sama, itu adalah musuh kita. Sepakat sahabat-sahabat? Sepakat sahabat-sahabat? Dalam rentang sejarah kemudian ketika kerajaan-kerajaan berkonsolidasi, pecah juga. Selanjutnya di Yogyakarta pecah menjadi 2 dan hampir semua kerajaan dipecah belah. Ada satu komunitas kecil yang tidak pernah bisa dihancurkan sampai sekarang, yaitu pesantren di mana kita dididik, di mana kiai mentransmisikan kitab-kitab kuning sampai hari ini. Dan kita berada di subkultur, dalam bahasa Gus Dur itu subkultur komunitas pesantren, di mana ada relasi yang sangat ideologis, di mana kiai mendidik kader untuk takzim, untuk cerdas dan mewarisi ilmunya. Maka kalau dalam latar sejarah kita mewarisi perjuangan ulama, kita mewarisi perjuangan founding father kita. Pada fase sejarah secara ringkas, Orde Lama di mana resolusi jihad bulan Oktober itu hampir bersamaan dengan revolusi 45. Pasca itu ada Orde Baru, di mana seluruh kekayaan lingkungan, kekayaan sumber daya alam dihabiskan oleh para pemegang kekuasaan sampai pada fase hari ini.
Orde Reformasi dan digital, musuhnya masih sama. Soekarno pernah mengatakan, oke Kiai, iya, saya terlalu khusyuk ini, karena saya tidak ingat. Kita seringkali jangan sampai kehilangan momentum dalam merayakan sesuatu. Sahabat-sahabat sekalian, saya teruskan di fase sejarah. Musuhnya masih sama. Soekarno pernah mengatakan, saya perjuangannya sangat mudah karena hanya mengusir penjajah, kolonialisme dan imperialisme. Tapi kalian setelah kemerdekaan musuhnya lebih berat karena menghadapi musuh dari bangsa sendiri. Kita coba tafsirkan yang sederhana saja. Siapapun yang tidak yakin dengan NU, membubarkan NU, tidak merasakan dilahirkan dari Indonesia, lahir di Indonesia pala tidak mau hormat bendera, dikatakan bid'ah dan seterusnya. Musuh yang tidak kelihatan, yang tidak akan pernah mati justru. Maka tidak ada cara lain selain mendidik nilai ideologi keyakinan atas nama Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Dan NU berdiri menolak Indonesia menjadi negara Islam. Betul sahabat-sahabat? Karena Indonesia beragam, multiras, multi etnis, multi religius. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya, apa yang bisa kita ambil dari watak seorang pahlawan? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama adalah nasionalisme. Semua pahlawan memiliki saripati, keyakinan, dan pengorbanan untuk menjaga sesuatu yang beragam. Multiras, multi etnis, multi religius, multi bahasa, multi partai, semuanya dijaga sebagaimana Gus Dur menjadi presiden dan mensahkan hari untuk orang-orang Cina untuk dirayakan. Bagian dari menjaga keberagaman. Maka siapapun yang merusak keberagaman, dia tidak memiliki watak nasionalisme. Dan alhamdulillah kita berada di keluarga besar yang menjaga keberagaman. Allahumma menjaga keberagaman, Allahumma nasionalisme. Yang kedua, watak dari seorang pahlawan yang terus harus kita hidupkan adalah patriotisme. Nah, ini kan ada pagar nusa ini. Patriotisme itu semangat membentuk diri sebagai kesatria yang tidak pernah patah, walaupun banyak masalah hutang dan sebagainya itu, walaupun banyak masalah pun keluarga, mau sunatan cari uang dulu dan sebagainya, tapi tidak pernah menghentikan keaktifan kita menghidupkan NU, nyawa pemikirannya dan darah-darahnya yang harus masuk dalam sanubari kita. Dan watak yang ketiga adalah heroisme, semangat menjadi pejuang. Pejuang itu apa ya? Bukan pejuang ya, pejuang. Pejuang itu orang yang tidak pernah merasa kalah. Tidak pernah merasa kalah. Walaupun sebenarnya dia kalah dalam pertarungan politik, tapi tidak kalah dalam idealisme dan keyakinan. Itulah kader NU. Allahumma Arab akan dalilnya, tapi mau diarani kiai ya, nggak usah lah, ngomong-ngomong yang datar-datar saja. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir yang saya sampaikan, secara sejarah nanti akan diuraikan oleh kawan saya. Sebagai kesimpulan, antara NU, Indonesia dan nasionalisme diikat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makna resolusi jihad paling tidak bisa diperas. Pertama, semuanya harus memiliki nilai ketauhidan. Saya masih ingat ketika berkunjung di Banten di Museum Multatuli, di mana ada karya Max Havelaar, kalau ada yang mahasiswa itu, sejak tahun 1830 sampai 40 merata sepanjang Jawa ada tanam paksa. Era kolonial penjajahan itu. Kemudian itu disikapi dengan banyak pesantren yang punya tanah-tanah perdikan untuk menghidupi masyarakat pesantren. Kemudian perjuangan mereka pada fase itu
di resolusi itu adalah kepentingan untuk yang kedua sebenarnya adalah mengusir penjajah. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan. Keadilan dalam bentuk apapun, keadilan tanah, keadilan rakyat, keadilan bernegara, keadilan azas, keadilan dalam makna yang sangat umum dan universal agar kita hidup di tanah Indonesia. Maka sahabat-sahabat sekalian, perayaan dari Hari Pahlawan ini akan ada atharnya, akan ada bekasnya ketika kita semuanya menggunakan pikiran dan menggunakan hati kita untuk meneladani. Ketika sahabat-sahabat sarkup-sarkup ini ahli ziarah harus meyakini bahwa mereka perjuangannya jangan sampai berhenti dengan syarat bahwa kita memiliki beban yang sama. Saya itu jijik sekali itu sama kader-kader yang tidak aktif di organisasi. Mereka dengan berbagai masalahnya, mereka tidak punya beban yang sama untuk menghidupi organisasi, bukan mencari penghidupan di organisasi. Korbankan semuanya. Yakinlah intang surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum, akan didudukkan, akan ditetapkan, akan diyakinkan dalam posisi yang mulia. Jangan mencari pujian apapun di depan manusia, tapi carilah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat penutup dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita semuanya bersih, tapi dikotori oleh pikiran kita sendiri dan hati kita sendiri. Semua orang itu bersih pada dasarnya. Mari kita di momentum ini membersihkan keyakinan semangat kita untuk meneruskan perjuangan para ulama, untuk meneruskan perjuangan founding father, untuk meneruskan perjuangan dan semangat kepahlawanan mereka. Semoga semuanya kita diberi umur yang panjang dan baik. Allahumma, semoga kita diyakinkan untuk berjuang. Semoga kita ditetapkan yusabbit aqdamakum, kaki kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup karena ini berkaitan dengan hatinya semangat kepahlawanan. Nyanyi lagu Sholawati bil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa nawaiha wa abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa diwaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atas segala kerendahan hati saya mohon maaf jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah tentu dari diri saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, silakan nih. Saya tak ngerokok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi alladhi yunabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Segala puji
atas rahmat Allah yang telah menciptakan anak Adam, yang dibekali dengan ilmu dan amal. Para ulama diberikan ilmu dan para santri diberikan amal. Percuma diberikan ilmu kalau tidak diamal. Maka sadar sebagai seorang santri, maka kita wajib untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh para ulama, para kiai, para pendiri bangsa kita, para orang tua kita. Di mana amal itu akan menjadi sebuah bentuk ibadah. Kalaulah kita tidak mempahalakan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita arti dari sebuah hijrah, hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman Siti Nurhalizah, hijrah dari zaman kebodohan menuju zaman tercerahkan, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Walaupun orang yang mencari cahaya itu pasti di kegelapan. Layaknya sahabat-sahabat saya yang hari ini memakai baju hitam. Hitam adalah kesadaran kita sebagai manusia yang mampu menampung semua kesalahan yang dimiliki dan mau mengakui kesalahan dirinya di hadapan Tuhannya. Karena arti penting kita melakukan sebuah peribadahan adalah dengan sadar sebagai manusia. Saya berterima kasih kepada Kang Mas Aid Mustaqim yang telah membaiat saya dengan label Gus. Saya nggak tahu ini Gusangang atau apa ya. Yang penting Gus. Tapi dengan pemaknaan bahwa Gus bukan menjadi sebuah strata sosial di mana rata-rata anak kiai dipanggil dengan Gus, tapi Gus dengan pemaknaan doa kita sebagai manusia yang mempunyai bagus yang hati, mengenal diri berbudi luhur, dengan bersatunya langkah kita dengan kehendak ilahi. Kepuk tangan. Kalau Gus kita maknai sebagai strata sosial yang ada, kita akan berbaju kesombongan, kita akan berbaju takabur, yang mana akan menghindarkan kita, yang akan menyusahkan kita untuk melepas hijab, di mana cinta kasih yang ada pada hati kita dan perilaku kita tidak bisa dirasakan oleh manusia yang sadar. Inilah yang diajarkan para ulama-ulama kita, di mana resolusi jihad disampaikan bahwa setiap warga negara yang beragama Islam dengan kata-kata muslim, di mana seluruh warga muslim dengan radius 86 km, 86 atau 68 ya Mas ya? Soalnya marhalah itu adanya belakang-belakangan. Di mana masyarakat muslim dengan durasi radius jarak 86 km wajib hukumnya untuk membebaskan Surabaya dari keterkungkungan penjajah. Mbah Hasyim mengatakan demikian, yang disebut adalah warga muslim. Kemudian apakah makna daripada muslim itu? Kalau kita hanya maknai sebagai identitas kita warga masyarakat Indonesia yang beragama Islam, maka akan selesai di KTP. Tapi kalau muslim adalah orang yang bisa melakukan perbuatan baik dengan bentuk penyelamatan dan membuat selamat dan menjamin keselamatan, inilah yang disebut muslim.
bukan hanya sekedar identitas bahwa kita orang yang beragama Islam. Kalau hanya dipahami itu akan selesai di KTP. Saya datang ke sini sangat berterima kasih sekali. Ini adalah bentuk daripada kita mengakui Indonesia. Tidak ada lagi Blora, tidak ada lagi Cilacap, yang ada Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan, ini laki-laki, ini perempuan, ini Banser, ini Pagar Nusa, ini NU. Tapi ini adalah betul-betul wujud daripada Indonesia. Anggap saja saya datang ke sini sebagai gereh apa ya? Gereh. Iwak asin. Besek, kalau di sini besek. Gesek ya. Gesek. Karena di sini dekat laut, karena banyak daripada mbah-mbah yang di sini sudah lama berjuang. Saya baru lahir, mbahnya sudah berjuang. Saya jadi gerehnya aja, mbahnya nanti ada garamnya sehingga ini bisa dinikmati menjadi gurih. Ya kalau asin-asin doang kan ya pahit jadinya. Ya kalau jadi gesek ya kan nikmat, berprotein, bergizi, sehingga ini kita mempunyai tenaga untuk kembali lagi berjuang. Di hari pahlawan ini saya semalaman berpikir ketika diminta untuk di sini berdiri di hadapan jenengan. Ini adalah peringatan para pahlawan dulu yang telah berjuang untuk negara kita, untuk bangsa kita, sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Lalu kemudian kepahlawanan kita sendiri nanti akan seperti apa? Ini yang perlu dipertanyakan. Namun setidaknya kita mampu melawan kebodohan yang ada pada diri kita yang bersekutu dengan kemelekatan perbudakan terhadap diri. Ini yang harus kita lawan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan terjadi perubahan dari suatu kaum apabila dia tidak mau merubah sesuatu yang ada pada dirinya. Apakah itu? Yaitu adalah hati, akal, pikiran. Karena kita sama-sama dilahirkan dalam kepolosan. Hanya dunia yang membalut kita kemudian mengenal kata-kata munafik. Maka dari itu kemudian cara melawannya adalah kita bermunafik dengan sadar. Karena ada kesadaran maka kemunafikan itu hilang. Sadar sebagai manusia, sadar sebagai hamba Allah, sadar sebagai bangsa Indonesia, maka perjuangan ini akan nyata untuk kita rasakan dan dirasakan oleh para penerus-penerus generasi berikutnya, agar diri kita, apa yang dimiliki oleh bangsa ini sebagai anugerah daripada Tuhan, bisa kita wariskan ke anak cucu kita nanti. Tanpa ada rasa hormat, mungkin sekelumit kebodohan saya, jane ya ora bodoh-bodoh amat, neng saya mau menang kendel wae karena ada Mas Aib, Pak. Kita yang muda itu diberikan panggung layaknya presentasi sama dosen gitu. Jadi kalau ada salah-salah nanti beliau yang mestaske. Jadi kalau saya ada bentuk kesalahannya nanti tolong ditagih sama Mas Aib aja. Demikian kiranya itu. Apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada kelebihan tolong jangan dikembalikan. Anggap itu sebagai sebuah amal jariah. Akhirnya dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semua yang hadir pada majelis ini akan menjadi orang-orang muharrik dan mubarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.